Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita lanjutkan setelah kita pada pertemuan yang lalu telah bahas tentang usulu ahli sunnah yang pertama, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat telah melakukannya ataupun bersikap dalam beragama ini. Di sini at-tamassuk artinya berpegang teguh dengan dalil yang dipakai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pada siang hari ini kita masuk pada usul yang kedua, dasar atau fondasi yang kedua, halaman 26, yaitu al-iqtida'u bihim. Al-iqtida'u bihim artinya mengikuti, mengambil contoh terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi bedanya at-tamasuk, kalau yang pertama adalah tamasuk, itu berpegang teguh berkaitan dengan dalil. Ya. Berkaitan dengan apa? Dalil. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat telah berpegang teguh, yaitu qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-iqtida'u bihim kaitannya dengan amal, ya, menyontoh, mengambil, meniru contoh dari apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi al-iqtida bermakna apa? Berkaitan dengan amal. Nah, bagaimana dalil qala Allah wa qala Rasul ini aplikasinya bagaimana? Hendaknya kita meniru mereka. Dalil tentang hal ini adalah di sini pertama ayat dari surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang memisahkan ataupun memisah dari Rasulullah SAW setelah datang keterangan padanya berupa hidayah, petunjuk, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalannya al-mu'minin, yakni selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka terhadap apa yang mereka condongi, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini sebagai dalil yang gamblang, jelas, siapapun orangnya yang telah menyimpang dari jalannya Rasul setelah ditegakkan hujah padanya,
dan dia memilih prakteknya tidak sebagaimana prakteknya para sahabat, maka ancamannya adalah yaitu akan dibiarkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai hawa nafsunya, dibiarkan. Akan tapi ancamannya adalah apa? Dia akan dikembalikan di neraka jahanam. Tempat kembalinya akhir hidupnya adalah di neraka jahanam, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi sabilul mukminin ini tidak ada tafsir ya, melainkan tafsirannya adalah bimakna as-sahabah, jalannya para sahabat. Jadi gamblang sekali, kalau kita pengen selamat dari panasnya neraka jahanam, maka harus berittiba kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, mengikuti dalil dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam hal mempraktekkan dalil tersebut. Juga dalil berikutnya adalah hadis Irbad bin Sariyah. Di antara lafal hadis itu, innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya orang yang hidup di antara kalian yang diberi umur panjang itu akan melihat perselisihan yang banyak perselisihan antara umat Islam. Ini informasi tentang akan adanya penyakit, muncul penyakit berupa apa? Perpecahan di tengah umat Islam. Lalu Nabi SAW memberikan solusi bagaimana supaya selamat dari penyakit-penyakit itu, penyakit perpecahan. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin adzu 'alaiha bin nawajid. Ketika terjadi perselisihan yang banyak ragamnya, maka kalian akan bisa selamat ketika kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin ya, 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adzu 'alaiha, gigitlah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Di sini ada perkara yang penting ya. Adzu 'alaiha, dhamirnya ya, itu tunggal, gigitlah 'alaiha, atas sunnah itu. Padahal kalimat sebelumnya menunjukkan ada 2 sunnah, sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Mestinya kalau beda, lafalnya adalah adzu 'alaihima ya. Kenapa lafal hadis ini tunggal adzu 'alaiha? Ini menunjukkan tentang tidak adanya perbedaan antara sunnah Nabi dan sunnahnya khulafaur rasyidin. yakni sama-sama sunnah, kedudukannya sama ya. Yang bersabda adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Adzu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraham ya. Paham ya insyaallah? Jadi kenapa enggak alaihima tapi alaiha? Ini menunjukkan tentang kesamaan kedudukan dalil dari para khulafaur rasyidin dan dengan dalil yang datangnya langsung dari Rasulullah SAW. Dan ini merupakan rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwa khulafaur rasyidin ini tidak mungkin berani menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah disabdakan, ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk al-iktida'u bihim, mengikuti mereka ini.
menyontoh, ya, menyontoh amalan-amalan khususnya khulafaur rasyidin dan umumnya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian wa qawli fi wasfil al-firqatin najiyah, dan sabda Nabi SAW dalam memberikan sifat tentang golongan yang selamat adalah hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat itu cirinya adalah golongan yang mengikuti aku sebagaimana aku laksanakan pada hari ini dan para sahabatku. Muncullah dengan kalimat ini maksud ma ana alaihi al-yawma wa ashabi ini adalah ahlus sunnati wal jamaah, ya, ahlus sunnah, ahlun nabi, wal jamaah adalah as-sahabah, ya, ahlun nabi wa ahlu as-sahabah. Itu makna daripada ahlus sunnati wal jamaah. Artinya ketika orang menyatakan ahlus sunnah, maka kita lihat amaliyahnya cocok enggak dengan sunnah Nabi, ada dalilnya atau tidak. Karena banyak mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnati wal jamaah, tapi amaliyahnya full dengan apa? Kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan penuh keasingan, aneh, ya, dan akan kembali menjadi aneh ataupun asing, tapi berbahagialah bagi orang-orang yang asing, ya. Jadi terbolak-balik, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang menegakkan sunnah dianggap aliran sesat atau sempalan dan lain sebagainya. Ini karena saking asingnya di tengah kaum muslimin, yang namanya sunnah sangat asing, dan akhirnya mereka karena asing, aneh, maka mereka melabeli bahwa ini adalah perkara yang sesat. Kemudian dalil berikutnya adalah ucapan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, masih di halaman 26. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kalian di antara kalian itu yang ingin menyontoh, meniru, hendaklah meniru, menyontoh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innam kanu abarra hadhil ummah quluban, karena mereka itu adalah umat generasi yang memiliki hati yang terbaik. Hatinya terbaik di antara umat Muhammad SAW adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wa a'maqaha ilma, nah, ilmunya paling dalam. Jadi kedudukan para sahabat itu kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, karena punya hati yang baik, ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit, ya, beban yang mereka pikul. Artinya ketika mendapatkan perintah itu dengan senang hati mengamalkannya, enggak ada beban. Sementara kalau kita rata-rata kan masih merasa terbebani, kan, ya, sholat berjamaah mungkin merasa terbebani, apalagi kalau pekerjaan nanggung gitu, ya. Wah, ini kok sudah azan, ya. Lah ini kok kerjaan nanggung belum selesai, padahal tinggal sedikit sudah azan, merasa terbebani. Adapun para sahabat tidak memiliki sifat itu, maka kita dituntut untuk berupaya meniru mereka. Bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah itu dengan senang hati, sebisa mungkin tidak merasa terbebani, akan tapi dengan senang hati.
Nah, ini butuh latihan, butuh praktek, dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjalankan itu semua. Kemudian wa aqwamaha hadiyan. Ya, petunjuknya, jalan yang ditempuh itu paling lurus, paling kuat. Jadi enggak neko-neko. Wa ahsanuha halan. Kondisinya paling baik. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kaum yang Allah telah memilih mereka itu untuk mendampingi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah, pelajarilah tentang keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah mereka itu dalam jejak langkah mereka. Ya, apa yang mereka telah lakukan itu hendaknya kita berjuang untuk mengikutinya. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena sungguhnya mereka posisinya betul-betul di atas jalan yang lurus. Ini nasihat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau memerintahkan untuk supaya kita mengambil contoh dari para sahabat. Kemudian setelah itu apa? Beliau memberikan alasan-alasannya. Ya. Alasan kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, karena mereka memiliki hati yang paling bagus, hatinya luar biasa. Ya. Kemudian ilmunya pun paling dalam, karena didikan dari khairul basar. Ya, didikan dari khairul basar, yaitu sebaik-baik manusia, melahirkan khairun nas, melahirkan apa? Sebaik-baik manusia. Generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat Rasulullah SAW. Jadi umat-umat yang sebelumnya kalah. Ya, jadi umatnya Nabi Musa dengan para sahabat lebih hebat mana? Lebih hebat para sahabat. Ya, karena apa? Nabi kita Muhammad SAW sebagai khairul anbiya, maka melahirkan khairul basar. Untuk itu dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, kita memang ditakdirkan hidup paling terakhir di antara para rasul. Akan tapi nanti di akhirat kitalah yang paling pertama kali akan dibangkitkan. Itu dibalik. Ya. Kenapa? Karena memiliki keutamaan yang luar biasa di antara umat manusia. Kemudian wa kana Ibnu Aun yaqul, dan Ibnu Aun berkata, rahimallahu rajulan lazima hadzal athari wa radhiya bihi wa in istafqalahu wastabta'uhu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang terus beriltizam, berpegang teguh dengan athar, ya, peninggalan para sahabat ataupun hadis Nabi SAW, wa radhiya bihi, dan ridho terhadap athar tersebut, hadis tersebut, walaupun yaitu merasa berat menjalankannya, walaupun lambat, ya, tapi tetap kalau ada niatan untuk terus berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW, ya, sunnahnya Khulafaur Rasyidin, walaupun berat dan lambat tidak masalah, tetap itu adalah merupakan jalan yang terbaik. Ya, apalagi kita yang sangat jauh dari masa kenabian, mungkin perkembangannya lambat, tidak masalah, ya, tapi sudah punya niatan untuk
berittiba, iktida bihim, ya. Dan banyak amalan-amalan yang tentunya kita nggak sanggup meniru amalan-amalan yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan itu tidak masalah, ya. Walaupun berat tapi ada niat, walaupun lambat tapi bergerak. Nah itu. Tapi kemudian nasihat daripada Imam Al-Barbahari, wa'lam rahimakallah annahu la yatimul Islam, la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. Semoga Allah merahmatimu, bahwasanya keislaman seseorang itu tidak sempurna hingga dia itu punya sikap muttabi'an, selalu berusaha mengikuti dalil. Ittiba itu maksudnya apa? Muttabi'an bidalil, muttabi'an lidalil, ya, mengikuti dalil. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Kemudian musaddiqan, selalu membenarkan dalil walaupun belum bisa mengamalkannya, tidak masalah, ya, tapi selalu membenarkan. Kemudian pasrah, tidak pernah protes, ya, kok ini begini, kok ini enggak, tapi dalilnya benar, berusaha untuk menjalankan, ya, sudah berusaha untuk mengikuti, kemudian pasrah dan selalu membenarkan. Faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahum. Dan barang siapa yang menyatakan bahwasanya di sana ada perkara dari perkara-perkara Islam yang belum tuntas, ya, tidak mencukupkan dari apa yang datangnya dari para sahabat Muhammad SAW, maka sungguh telah dusta. Mereka telah apa? Dusta. Wa kafa bi furqah, dan cukuplah itu sebagai bentuk perpecahan, artinya menyimpang dari jalannya Nabi SAW. Wa ta'nan alaihim, dan mencela, mento'an, ya, mencela para sahabat Rasulullah SAW. Wa huwa mubtadi'un dhalun, berarti orang ini apa? Termasuk terjerumus dalam kebid'ahan dan sesat. Muhdithun fil islami ma laisa fihi, dia melakukan sesuatu yang baru dalam Islam yang itu sama sekali bukan dari Islam. Ini peringatan yang sangat keras dari Imam Al-Barbahari, ya, bahwa di antara sikap seorang yang betul-betul muslim atau muslim sejati, yaitu memiliki 3 sifat, ya, yaitu berittiba, mengikuti dalil. Dalil itu mana? Dalil itu qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah, ya, membenarkan dalil dan pasrah. Nah, kemudian kehidupannya dalam beramal selalu ketika ada amalan yang dilihat apa? Dalilnya mana? Ada enggak dalilnya? Kalau ada, sahih atau dhaif, kuat atau lemah. Dan tidak berani mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh kiai saya ataupun ustadz saya itu saya lebih mantep, adapun dari Anda saya kok masih belum mantep. Ya, kadang dengan penyakit bid'ah ataupun taklid itu akan ada bahasa-bahasa penolakan seperti itu, ya. Dan ini juga telah diperingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sikap seorang muslim ketika ada dalil hendaknya apa? Taslim, ya, pasrah, menerima, sami'na wa ata'na. Adapun yang menolak atau bahkan mengambil dalil dari selain Rasulullah SAW, maka ini akan
dalam kondisi bahaya. Sebagaimana beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yusaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar wa au qala Umar. Segera akan hujan batu dari langit ketika aku sampaikan telah bersabda Rasulullah SAW, tapi kalian menolaknya dengan apa? Dengan telah berkata Abu Bakar ataupun Umar radhiyallahu anhum. Artinya ini sebagai bentuk ya taksirul ilmi, memberikan fondasi ilmu, kekuatan dalam beragama ya, karena banyak di masyarakat ya, ketika kita sampaikan sebuah dalil biasanya ada jawaban yang itu dianggap bertentangan dengan yang apa selama ini mereka jalankan. Mereka mengatakan, wah itu kalau organisasi saya enggak seperti itu, dan atau kiai saya lebih pandai daripada Anda. Itu bentuk-bentuk apa? Penolakan yang terjadi di tengah masyarakat. Padahal ini ketika kita mendengar qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maka hendaknya kita apa? Selalu menerima, beritiba dan membenarkan. Juga beliau berkata, Imam Al-Barbahari, alaika bil athar wa ahlil athar wa iyyahum fas'al. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan al-athar, dengan dalil, dan hendaklah kalian selalu berusaha untuk mengikuti ahlul athar, orang-orang yang berpegang teguh dengan dalil, dan kepada mereka lah hendaknya kalian bertanya, wa ma'ahum fajlis, dan hendaklah bersama mereka kalian duduk menuntut ilmu, wa minhum faktabis, dan hendaklah kalian ya, dari mereka lah kalian mengambil ilmu. Ini nasihat dan wasiat daripada ulama-una Ahlus Sunnati wal Jamaah agar kita betul-betul beritiba ya, beritiba ataupun iktida'u bihim, mengikuti apa yang selama ini, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Kita akhiri, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.